Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada, baik yang ada di Indonesia maupun di mancanegara. Pendeta Anton kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian lewat audio pagi hari ini. Seperti biasa, mari kita merenungkan sabda Tuhan di tengah waktu teduh dan misbah keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Terimalah salam 3S Pendeta Anton, salam sehat, sukacita, dan tetap semangat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kalau sampai detik ini kami ada tetap beriman kepada Tuhan, itu merupakan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga di tengah segala gejolak yang ada, kami masih tetap kuat di dalam pengikut sertaan kami kepada Tuhan. Karena Injil adalah kekuatan Tuhan untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur Bapa dan berterima kasih. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Pendeta Anton mengajak saudara untuk membuka dan membaca dari kitab Daniel pasal yang ketiga, ayat 15 sampai dengan yang ke-18. Adapun ayat nats pagi hari ini Pendeta Anton membaca dari Daniel pasal yang ketiga ayat 15. Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kita menjalin hubungan, kesetiaan itu sangat diperlukan, bukan? Ada begitu banyak cara untuk kita menunjukkan bentuk kesetiaan kita. Mulai dari berkomunikasi setiap hari, mengunjungi rumahnya, atau bahkan dalam fase yang lebih lanjut melaksanakan tunangan. Pada poinnya, kalau kita serius, maka kita setia. Hal ini juga harus berlaku dalam kehidupan kerohanian kita. Apakah kita selama ini sudah serius? Apakah selama ini kita sudah setia? Dalam Daniel pasal yang ketiga merupakan sebuah kisah yang sudah sangat sering kita dengar bersama. Baik dalam sekolah minggu, dalam kebaktian-kebaktian doa, dimanapun, khotbah ibadah minggu, kisah di mana Sadrah, Mesah, dan Abednego diperhadapkan dengan sebuah situasi yang sulit. Kesetiaan mereka terhadap Allah dipertaruhkan. Dalam cerita tersebut, Raja Nebukadnezar memberikan sebuah penawaran. Berarti untuk mereka, yaitu jika kamu mau tetap hidup, kamu harus sujud kepada patung yang aku buat. Baca Daniel pasal yang ketiga ayat 15. Penawaran tersebut bukanlah penawaran sembarangan, saudara, karena menyangkut hidup dan mati ketiganya. Namun respon apa yang diberikan oleh ketiganya? Dalam Daniel pasal yang ketiga ayat 16 dan sampai dengan ke-18. Ketiganya mengambil sikap seorang percaya, yaitu setia, dan berani mengatakan, kami akan tetap setia sekalipun Allah tidak berkenan menolong. Mereka memilih untuk tetap setia kepada Allah, walaupun mereka sadar bahwa mereka akan menghadapi konsekuensi yang berat. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap setia kalau penawaran berarti yang datang dalam kehidupan kita? Contoh saja, apakah kita tetap setia dalam iman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Allah kita, walaupun ada lawan jenis kaya raya, orang yang sungguh sultan, anak tunggal, good looking, good attitude, tetapi
tidak seiman? Apakah kita tetap setia dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus walaupun diiming-imingi naik jabatan tapi harus meninggalkan iman? Apakah kita tetap setia dalam iman percaya kepada Allah ketika diperhadapkan dengan kematian? Jawaban ada di dalam hati kita masing-masing. Namun yang pasti, mahkota kehidupan hanya diberikan kepada mereka yang setia. Yakobus 1 ayat 12. Kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego memberikan sebuah pelajaran berarti bagi kesetiaan. Merupakan langkah yang harus diambil oleh semua orang percaya. Karena kita akan menjadi bukti sebuah keseriusan. Kesetiaan dalam Allah tidak akan pernah mengecewakan. Terbukti ada sebuah buah dari kesetiaan yang akhirnya mereka dapatkan seperti ditemani oleh Allah. Ayat 25. Dilindungi dan ditolong oleh Allah. Ayat 24-27. Diberikan kenyamanan oleh Allah dan diangkat derajatnya oleh Allah. Ayat yang ke-30. Saudara, memang ketika kita setia, masalah akan tetap ada. Sama seperti mereka bertiga. Ketika mereka setia, mereka tetap dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bahkan dipanaskan 7 kali lipat. Namun, percayalah, ketika kita setia, Allah akan beserta. Dan Allah tidak akan membiarkan masalah yang kita hadapi melukai kita, mencederai kita, bahkan membunuh kita. Allah yang menolong dan Allah yang penolong, yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang sama, yang akan menolong setiap pribadi kita yang merenungkan sabda Tuhan pada saat pagi hari ini. Seberat apapun tantangan kita, tetaplah setia. Tuhan tetap akan menolong. Oleh karena itu, saudara, setialah dan hasilkanlah buah, serta nikmatilah buah dari kesetiaan kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita setia kepada Tuhan? Tunjukkan buktimu dan tunjukkan hatimu melalui ekspresi di dalam ibadah dan tanggung jawabmu sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Selamat pagi saudara. Selamat beraktivitas. Sukses hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.